Selamat pagi sahabat Ragam, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat dalam menjalani hari ya. Seperti biasa, Ragam Indonesia kembali hadir untuk memberikan informasi yang unik dan menarik dari seluruh penjuru Nusantara. Dikemas secara apik untuk menemani sahabat semua mempersiapkan aktivitas di pagi hari. Yuk, langsung saja kita mulai informasi yang pertama. Hidup sehat sudah jadi gaya hidup dan pilihan masyarakat masa kini. Selain menjadikan olahraga sebagai aktivitas rutin yang wajib dilakukan, mengenali aneka manfaat asupan makanan yang kita santap sehari-hari tentu akan semakin mendukung kesehatan kita. Lebih baik mencegah daripada mengobati, kan? Sahabat, beberapa jenis burung di bumi Nusantara banyak yang bisa dikonsumsi. Bahkan ada juga yang dipercaya bermanfaat sebagai obat. Burung punai misalnya. Burung ini banyak tersebar di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bulu berwarna-warni cantik ini juga biasa disebut dengan Greenwood Pigeon. Sekilas mirip dengan burung merpati ya. Jenisnya juga ada bermacam-macam, mulai dari punai gading, punai bakau, dan punai siam. Nah, kalau yang ini adalah jenis burung punai bakau atau Treron fulvicolus. Punai bakau juga kerap disebut dengan nama cinnamon-headed green pigeon. Sesuai namanya, Treron fulvicolus hidup di wilayah hutan bakau dan menyukai hutan yang dipenuhi semak dengan pepohonan tinggi yang jarang. Memiliki ciri bulu-bulu yang didominasi warna hijau, sedikit warna merah di dekat paruh, dan semburat kuning di bagian sayap. Sementara itu, pinggiran matanya berwarna hijau atau biru. Burung punai tersebar hampir di seluruh kawasan Indochina dan Asia. Kalau di Indonesia, burung punai bisa ditemukan di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Burung punai bakau ini cukup populer loh sahabat untuk dikonsumsi. Untuk menikmatinya cukup digoreng atau dibakar. Dijamin bikin lidah bergoyang nih. Apalagi ada banyak manfaat di balik kelezatan si burung punai. Di daerah Peniti, Kalimantan Barat, banyak warga percaya daging burung punai bagus dikonsumsi bagi para penderita diabetes. Betul tidak ya? Penasaran kan akan manfaat daging si burung punai? Kami pun mendatangi Laboratorium Bioteknologi Universitas Tanjung Pura dan melakukan uji lab pada daging si burung punai. Setelah melalui serangkaian proses uji, ini dia hasilnya. Ternyata daging burung punai memiliki kandungan protein yang cukup tinggi loh, sebesar 63% atau setara dengan kandungan protein dalam tubuh ikan dan kepiting. Burung punai bakau juga memiliki kandungan 8 macam asam amino esensial yang tidak diproduksi oleh tubuh. Asam amino ini memiliki banyak manfaat, mulai dari membantu proses detoksifikasi amonia oleh hati, membantu kelancaran sistem reproduksi, meningkatkan massa otot, mempercepat perbaikan kulit, dan jaringan ikat. Kekurangan asam amino dapat menyebabkan ketidakseimbangan enzim dan hormon, karena asam amino akan memicu pelepasan insulin dan dengan demikian akan membantu keseimbangan tingkat gula darah. Satu lagi nih, daging burung punai juga baik loh dikonsumsi bagi sahabat yang sedang dalam program diet, karena kandungan karbohidratnya yang rendah. Masih dari kota Katulistiwa, Pontianak, Raga mengajak sahabat melakukan jalan-jalan sambil bermain lumpur. Untuk mencari kerang atau si kepah, sahabat harus menuju ke wilayah bakau nih sahabat. Air yang mengalir di sungai ini rasanya asin karena merupakan pertemuan dengan air laut. Nah, disinilah kepah atau siput gayam bisa ditemukan. Wah, kepahnya besar-besar dan banyak. Yuk, langsung saja kumpulkan hasil panen kepah hari ini. Untuk memasaknya tak perlu susah payah sahabat. Setelah dicuci bersih, kepah-kepah ini tinggal direbus saja. Nah, jika cangkangnya telah terbuka semua, tanda kepah sudah matang. Wih, tak sabar nih untuk segera mencicipi daging kepah yang manis. Paling enak kepah dicocol sambal sahabat. Kepah atau Polymesoda begalensis lamarck adalah hewan moluska yang memiliki 2 keping cangkang atau disebut dengan bivalve. Kepah bernafas dengan insang dan paling tidak tahan jika terkena air tawar. Lihat sahabat, jika diperhatikan ada yang unik dari cangkang si kepah. Garis-garis pada cangkang kepah ternyata merupakan penunjuk usianya loh sahabat. Semakin banyak garisnya, semakin tua usia si kepah. Unik ya? Menurut warga di sini, kepah memiliki banyak manfaat.
Salah satunya dapat menyembuhkan penyakit lever. Yuk sahabat, kita buktikan kebenarannya dengan melakukan uji kandungan si kepah di Laboratorium Bioteknologi Universitas Tanjung Pura. Nah, dari ekstraksi daging kepah yang kemudian diuji didapat hasil jika kepah memiliki kandungan protein sebanyak 9,19%, lemak 1,9%, karbohidrat 4%, dan air 83,7%. Nah, kandungan protein yang terkandung di dalam kepah ini bermanfaat sebagai pembentuk daya tahan tubuh, apalagi saat sahabat sedang dalam kondisi sakit. Lalu, bisakah kepah menyembuhkan penyakit kuning atau lever? Penyakit kuning penyebabnya macam-macam. Jika penyebabnya virus, mengonsumsi kepah bisa membantu sahabat meningkatkan daya tahan tubuh. Dan di luar dugaan nih, kepah ternyata memiliki kandungan lemak yang rendah loh sahabat, yang terdiri dari lemak baik, EPA, dan DHA yang baik untuk tubuh kita. Nah, terbuktikan jika kepah atau kerang bakau memang sangat baik untuk kesehatan kita dan sangat baik dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dari Pontianak, Ragam akan mengajak sahabat menuju ke Desa Soreang di Bandung, Jawa Barat. Warga di sini sangat kreatif sahabat. Mereka membudidayakan si kecil jangkrik atau Graylidae, si omnivora yang bersuara nyaring. Serangga yang awalnya hanya populer dijadikan pakan burung ini, kini dilirik sebagai bahan pangan karena kandungan gizinya yang luar biasa. Tak heran jika jangkrik atau cengkrik ini telah banyak dibudidayakan dan biasanya akan dipanen setiap 30 hari sekali. Nah, olahan yang akan kita buat kali ini adalah cheese stick jangkrik sahabat. Bahan baku yang dibutuhkan adalah jangkrik yang hidup alami dengan usia 20 hari atau belum memiliki sayap. Konon, jangkrik yang telah memiliki sayap tidak akan bisa lagi dicerna oleh tubuh kita. Pertama, siram jangkrik dengan air panas agar keluar seluruh kotorannya. Rebus selama 15 menit hingga jangkrik matang. Dan kembali dicuci berulang kali hingga lendir kehijauan keluar dari tubuh si jangkrik ya sahabat. Selanjutnya, giling tubuh jangkrik hingga benar-benar hancur dan lembut. Tahap selanjutnya, siapkan adonan cheese sticknya. Ada mentega, telur, dan terigu. Campur semua adonan hingga merata, kemudian masukkan adonan daging jangkrik gilingnya sahabat. Lalu aduk lagi hingga merata. Dan saatnya adonan dicetak. Bentuk menjadi stik kecil-kecil seperti ini atau sesuai selera. Terakhir, goreng dalam wajan berisi minyak panas dengan api kecil hingga berwarna kekuningan. Ini dia, cheese stick jangkrik yang gurih dan lezat. Siap dikemas dan didistribusikan ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Bahkan hingga ke Sumatera dan Kalimantan loh sahabat. Jangkrik memiliki protein yang lebih tinggi dari daging sapi. Mengandung omega 3, omega 6, hingga omega 9. Tak heran jika jangkrik sangat bagus dikonsumsi oleh anak-anak karena sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang mereka. Dan satu lagi nih sahabat, daging jangkrik yang mengandung protein dan asam amino ternyata juga bisa mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah loh sahabat. Makanya banyak yang percaya mengonsumsi jangkrik dapat mencegah penyakit yang berkaitan dengan penyempitan pembuluh darah seperti stroke. Bagaimana sahabat? Tertantang mencicipi si daging jangkrik? Cerita tentang rempah-rempah Indonesia memang tak ada habisnya. Salah satunya adalah buah pala, sahabat. Si imut ini sudah berabad lamanya dikenal sebagai salah satu penambah cita rasa pada masakan. Selain Maluku, ternyata Tapak Tuan Aceh Selatan juga menjadi salah satu penghasil komoditi buah pala loh, sahabat. Hampir 50% perkebunan di kawasan ini ditanami tanaman pala. Di sini, buah pala kerap dimanfaatkan menjadi aneka makanan dan camilan. Salah satunya oleh keluarga Ibu Sri Suryati yang terkenal sebagai pembuat manisan dari buah pala. Yuk, pilih buah pala yang akan dijadikan manisannya. Pilih buah pala yang sudah matang ya. Ciri-cirinya, daging buahnya besar dan tentu saja empuk. Pertama, belah buah pala dan pisahkan bijinya. Kupas kulitnya dan potong daging buah dengan pola memanjang. Untuk menghilangkan getahnya, rendam buah pala selama 3 hari, kemudian cuci hingga bersih. Dan daging buah pala pun siap diolah menjadi manisan. Untuk menghilangkan rasa pahit pada buah pala, rebus daging buah pala yang telah direndam dan angkat saat daging buah pala telah berubah menjadi lunak, sahabat. Untuk menghilangkan air sisa rebusan, pres buah palanya ya.
Tujuannya agar manisan yang dihasilkan tidak mudah asam dan tak mudah rusak, alias awet. Selanjutnya, buah pala direndam dengan gula putih dan tambahkan sedikit pewarna makanan supaya tampilannya semakin menarik. Aduk-aduk hingga merata dan diamkan selama 2 hari lamanya. Terakhir, jemur di bawah terik sinar matahari supaya kandungan gula mengering dan terlihat mengkristal. Tak hanya sekedar manisan biasa loh, buah pala memiliki banyak sekali manfaat. Mulai dari fungsi antiseptik, antibakteri, anti peradangan dan luka, analgesik, dan antioksidan. Tak heran jika buah pala bisa dimanfaatkan untuk mengatasi rasa mual, sakit mah, sampai mengatasi penyakit pencernaan. Kandungan minyak atsiri dalam buah pala mampu mencerna bahan kimia beracun yang ada dalam tubuh kita. Sahabat Ragam, mengupas sejuta manfaat dari pohon berikut memang seakan tak ada habisnya. Ini dia, si tumbuhan terna raksasa yang tersusun dalam tandan dengan kelompok yang tersusun menjari. Iya, si pohon pisang. Budidaya pisang menurut para ahli pertama kali ditemukan di kawasan dataran tinggi Papua Nugini. Konon budidaya pisang bahkan lebih dulu dilakukan sebelum budidaya padi dikenal. Nah, kali ini Ragam Indonesia akan membahas secara khusus tentang manfaat kulit pisang yang ternyata sangat luar biasa kegunaannya. Sahabat, hayo, siapa yang tidak suka permen? Pasti banyak sahabat Ragam yang suka kan? Tak perlu takut untuk mencicipi permen yang berikut ini. Karena permen dari kulit pisang yang akan Ragam sajikan kali ini bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Bikin penasaran kan? Ide pembuatan permen kulit pisang datang dari para mahasiswa teknologi pertanian Universitas Brawijaya. Kulit pisang yang digunakan bisa dari jenis pisang apa saja loh. Yuk, kita intip cara pembuatannya. Pertama, iris kulit pisang menjadi potongan kecil-kecil lalu kukus hingga matang. Keringkan kulit pisang dengan cara dijemur selama 2 hari di bawah terik matahari. Kemudian lanjutkan menggunakan oven dengan suhu 55 derajat Celcius. Pengeringan ini bertujuan untuk menghilangkan rasa kesat pada kulit pisang. Selanjutnya blender kulit pisang yang telah kering hingga menjadi bubuk. Lalu campurkan 25 gram serbuk kulit pisang dengan 1 liter air dan 25 gram asam sitrat. Aduk merata dan panaskan dengan suhu 90 derajat Celcius. Lakukan proses ekstraksi ini secara berulang hingga menghasilkan tepung yang kemudian disebut zat pektin. Zat pektin inilah yang akan jadi bahan baku utama pembuatan permen kulit pisangnya. Selanjutnya, siapkan buah naga yang akan digunakan sebagai pewarna dan bahan campurannya. Ambil sari buah naganya, campurkan dengan zat pektin dan gula rendah kalori. Aduk hingga berbuih. Diamkan selama beberapa menit dan adonan siap dicetak. Mudah kan, sahabat? Manfaat permen kulit pisang ini sudah diuji di laboratorium loh. Jika dikonsumsi selama 2 minggu lamanya, permen kulit pisang ini bermanfaat menurunkan kolesterol hingga 52%. Kandungan zat pektin dalam permen kulit pisang berguna mengikat kolesterol, bahkan jadi obat bagi penderita penyakit jantung. Jadi, jangan lagi buang kulit pisangnya ya, sahabat. Masih ingin mendapatkan manfaat kulit pisang? Kali ini masih ada alternatif olahan lain nih, sahabat. Ragam akan menyulap kulit pisangnya menjadi olahan es krim yang lezat. Ide pembuatannya lagi-lagi datang dari para mahasiswa kreatif Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Bahan bakunya adalah kulit pisang yang masih segar dan bersih. Sebelum diolah, sulap dulu kulit pisangnya menjadi ekstrak kulit pisang. Pertama, bersihkan kulit pisang dan rebus selama 15 menit dengan air gula. Setelah direbus, haluskan kulit pisang yang telah matang, lalu saring hingga didapat ekstrak kulit pisangnya. Ekstrak kulit pisang inilah yang kemudian dicampur dengan tepung es krim, susu, dan coklat sesuai keinginan. Aduk hingga adonan tercampur rata. Masukkan ke dalam freezer dan biarkan membeku. Jika ingin adonan es krim benar-benar lembut, aduk-aduk adonan es krim setiap 30 menit selama 3 kali hingga 5 kali ya sahabat. 1 cup es krim kulit pisang dibanderol harga sekitar Rp3.000 dengan aneka pilihan rasa. Mulai dari coklat, cappuccino, vanila, dan rasa stroberi. Yang membanggakan, es krim kulit pisang ini berhasil menjadi juara 1 produk unggulan agribisnis yang digelar di Universitas Brawijaya, Malang.
Selain sahabat bisa mengambil kandungan vitamin A, B, dan C, protein, kalsium, dan lemak nabatinya, dalam kulit pisang ini juga terdapat kandungan vitamin B6, serta banyak mengandung serotonin yang sangat vital untuk menyeimbangkan mood. Luar biasa kan, sahabat? Terima kasih Anda masih bersama Ragam Indonesia. Sahabat, saat ini dalam berwirausaha dibutuhkan kreativitas yang tinggi supaya hasilnya bisa laku di pasaran. Selain harus unik, produk wirausahanya ini juga harus berbeda dari produk lainnya. Nah, berikut ini adalah usaha kreatif khas Nusantara yang bisa Anda lihat. Kali aja sahabat berminat memilikinya. Siapa bilang tanaman kaktus adalah tanaman yang menyeramkan dan harus dijauhi? Lihat, koleksi kaktus imut-imut yang berwarna-warni ini, sahabat. Menggemaskan ya? Tak heran ukuran yang mini dan bentuk yang unik justru membuat tanaman kaktus ini banyak dilirik masyarakat untuk dijadikan souvenir. Mulai acara perusahaan bertema cinta lingkungan, ulang tahun, hingga souvenir untuk acara pernikahan. Ide usaha kaktus mini ini mulai dilirik oleh Erik Arianto sekitar 9 tahun yang lalu. Ratusan jenis kaktus ini dibentuk, dipilih warna dan ukurannya agar menarik perhatian konsumen. Untuk penyediaan pohon kaktus, Erik menggandeng para petani kaktus di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari 8 petani langganannya, Erik bisa mendapatkan sekitar 10.000 pot tiap bulannya. Harga yang dibanderol Erik sangat terjangkau, mulai dari Rp5.000 untuk pemesanan minimal 100 pot. Erik sengaja menawarkan harga yang terjangkau supaya tak ada lagi kesan jika souvenir Go Green itu berharga mahal. Jika ingin lebih menarik, pemesan bisa mempercantik tampilan kaktus dengan batu zeolit warna-warni loh, sahabat. Cantik ya? Untuk pembibitan dan pengemasan memerlukan waktu antara 3 hingga 6 bulan lamanya. Saat awal merintis usaha, Erik memasarkannya dari pintu ke pintu dan juga promosi melalui online. Selain dijual eceran kepada para kolektor dan pencinta tanaman hias, Green Souvenir ini juga kerap diborong perusahaan saat melakukan kampanye penghijauan. Dalam sebulan, Erik mengaku dapat menjual 5.000 pot kaktus mini dengan kisaran harga Rp5.500 hingga Rp1,5 juta per pot. Untuk pohon kaktus dengan harga jutaan, biasanya adalah jenis kaktus langka yang bermutasi karena faktor usia atau cara penanamannya. Maka tak heran jika harganya pun cukup fantastis. Penjualan kaktus mini biasanya akan meningkat hingga 2 kali lipat menjelang akhir tahun. Pria lulusan Fakultas Biologi Universitas Padjadjaran Bandung ini bisa meraup omset rata-rata 20 hingga 30 juta rupiah per bulan. Luar biasa ya sahabat. Untuk meningkatkan pelayanannya, usaha yang berpusat di kawasan Lembang, Bandung ini kini juga menawarkan parcel Go Green, Tetarium atau Mini Garden dengan harga mulai Rp125.000 sebagai pilihan. Cara merawatnya juga nggak susah kok. Mini kaktus yang imut-imut ini bisa tahan hidup bertahun-tahun loh. Cukup siram seminggu sekali dan jemur di tempat terbuka 3 hingga 4 hari sekali. Dan hindarkan dari curahan air hujan secara langsung. Yang namanya ide kreatif memang seakan tak ada habisnya, sahabat. Buat para hobis di Indonesia, dijamin pasti akan langsung terpesona dengan aneka karakter lucu dari mainan karya mahasiswa Institut Teknologi 10 November ini. Ada karakter biaya, ikan hiu, hingga coklat yang meleleh. Di kota Surabaya, para mahasiswa ini menjalankan usahanya pertama kali. Biasanya mainan ini akan didesain terlebih dahulu dalam bentuk 3 dimensi dengan bantuan komputer. Nah, seperti inilah kira-kira gambaran master karakter yang akan dibuat. Selanjutnya, master karakter inilah yang akan digunakan untuk membuat cetakan. Pertama, tutupi seluruh sisi master karakter dengan menggunakan tanah liat. Tempel hingga ketinggiannya melebihi master karakternya. Setelah itu, berikan dinding penjaga pada bagian tanah liat dan racik bahan cetakannya. Bahan utamanya adalah silikon yang diaduk dengan katalis. Katalis inilah yang memiliki fungsi untuk mengeraskan adonan. Tuangkan cairan silikon keras ke atas master karakter dan ratakan. Pastikan seluruh bagian master karakter tertutup rapat ya sahabat. Kemudian diamkan selama kurang lebih 20 menit. Nah, baru deh masuk ke tahap pencetakan produk. Bahan yang digunakan adalah resin dengan serbuk talep sahabat. Tuangkan cairan ke dalam cetakan dan pastikan cairan memadati seluruh bagian cetakan. Tunggu selama 5 menit dan mainan sudah pada tahap setengah jadi nih sahabat.
Haluskan bagian yang masih kasar, kemudian cat menggunakan airbrush. Wah, menggemaskan ya sahabat hasilnya? Kemas blank toys dengan kayu triplex tipis yang mirip puzzle ini agar kemasan lebih menarik. Masukkan produk ke kotak kemasan dan jangan lupa masukkan buku panduan dan stikernya. Nah, seperti inilah tampilan blank toys yang siap dipasarkan. Satu buah karakter biasanya dapat diselesaikan selama 2 hingga 3 hari lamanya. Untuk blank toys polos dipasarkan dengan harga Rp198.000. Selain dijual di berbagai pameran, sahabat juga bisa mendapatkannya melalui online. Sahabat jangan kemana-mana ya, tetap di layar Trans 7, karena Ragam Indonesia akan kembali setelah yang satu ini.